Nih, saya bacakan kepada Pak Kace ya. Lihat Pak Kace. Iya, pakai Ini lagu dong. Pakai lagu. dengerin saya dulu. Dengerin. Atun korentun li. Atun. Aduh, memang agak sinting di si Kace deh. Pak Kace kok jadi sinting begini Pak Kace? Saya lagi bacain dengan serius loh, malah nyanyi. Enggak, soalnya kan hurufnya nggak pas itu. Mahrajul hurufnya bagaimana? Ya, Ini bahasa dia Suryani hurufnya Pak. apa? Nih Pak, lihat ini nih Pak, lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Romo Gaul. Teman-teman, nostalgia cerita lama tumbuh kembali teman-teman. Si Kace ini setelah murtad jadi sinting katanya. Dia nggak tahu teman-teman Tuhannya pakai bahasa apa dulu gitu. Ini kocak ya, karena bertahun-tahun si Kace ini tidak pernah berdiskusi dengan Bang Nandar ya. Dan kali ini si Kace menyempatkan diri naik ke komalnya Bang Nandar teman-teman ya. Kita langsung tonton videonya. Ini lawak, ini lucu. Ya, tahu sendiri kan kelucuan si Kace seperti apa? Yuk kita tonton yuk. Dar, Ya, gimana Pak Kace? aku masih hidup. Jadi kamu mengatakan, oh kamu sakit komplikasi sehat tuh kan? Apa sih Pak Kace? Lu ngomong apa sih Pak Kace? Iya. Saya ini mempermuliakan Tuhan, mempermalukan kamu. Ngomong apa Pak Kace? Pak Kace, lu Pak Kace ngomong apa? Kamu orang bebal. Pak Kace, Iya. saya tanya sama Pak Kace. Pak Kace diberkati Tuhan atau tidak? Oh jelas diberkati. Oke, Makanya- Pak Kace dimuliakan Tuhan atau tidak? Oh iya dimuliakan Tuhan, makanya saya sehat terus. Ya, Pak Kace diberi hikmat oleh Tuhan atau tidak? Oh iya, Baik. makanya saya bisa sembuhkan orang sakit kemarin di Kalimantan. Baik, oke. Sekarang teman-teman kita lihat ya. Pak Kace, Ya. karena Pak Kace diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan berkat kasih karunia yang melimpah dari Tuhan. Pak Kace, saya tanya sama Pak Kace, Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu sehari-harinya berbahasa apa? Ya berbahasanya lah. Iya, bahasa apa? Ya nggak tahu, nggak pernah ketemu saya. Katanya dikasih hikmat Tuhan. Makanya itu jawabannya hikmat Tuhan. Ya berbahasa dia lah, bukan bahasa kita. Iya, bahasannya dia itu bahasa apa? Tanya aja sama Tuhanmu nanti kalau ketemu. Yeay, ini Kristen nih teman-teman, lihat ya. Mau saya kasih tahu bahasanya apa? Nih saya tunjukkan ya. Pak Kace ini gimana sih Pak Kace? Ini saya kasih tahu Pak Kace. Nah, bagaimana Anda dikasih hikmat Tuhan? Bahasa kitab sendiri, nggak bisa, nggak ngerti apa. Nggak usahlah kita berbicara membaca. Yang Bukan penting sebaliknya. tahu. Bukan sebaliknya, kamu bisa baca Arab tapi nggak ngerti artinya. Kamu baca apa? Kitabmu bahasa apa? Saya tanya, Pak Kace, kitabmu bahasa apa? Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Yesus ngomong bahasa apa? Ya kan sudah diterjemahkan itu. Yang saya tanya, Yesus ngomong bahasa apa? Saya bukan nanya terjemahan. Iya kalau bahasa Israel lah, orang Israel. Aduh, salah ini. Aduh, jangan sok tahu kamu ngalamin tuh tidak ada masa itu. Baik, Yesus itu Pak Kace hanya berbicara dalam dua bahasa. Apa? Yang pertama adalah bahasa Suryani atau Aramaik. Yang kedua bahasanya adalah Ibrani. Pak Kace bisa nggak bahasa Ibrani? Ya, bagaimana orang Sunda harus bisa bahasa Ibrani Aramaik? Makanya Tuhan Yesus mengerti bahasa Sunda, Baik. diterjemahkan kepada bahasa Sunda, paham? Gini aja Pak Kace, Pak Kace. Ya, Karena Yesus Tuhan, mengerti Pak Kace, segala oke. bahasa. Pak Kace saya tanya sama Pak Kace, kan Pak Kace ini seorang misionaris. Pak Kace, Tuhan di dalam bahasa Aramaiknya itu apa? Saya nggak pernah baca bahasa Aramaik. Nih saya tunjukkan. Makanya Boleh. kenapa Kristen itu tersesat ya teman-teman ya? Karena mereka ngerti terjemahan dan tidak tahu terjemahannya salah. Nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama Pak Kace. Tapi Ya sabar dulu Pak Kace, sabar ya. Saya akan tunjukkan, jalan yang lurus berarti tidak. Saya tunjukkan Pak Kace, saya tunjukkan dulu Pak Kace ya. Sabar Pak Kace ya.
Nah, Tidak ada. sabar dulu Pak Kacek, sabar Pak Kacek, sabar. Tidak Teman-teman, ada. tolong di tap-tap layar ya, di tap-tap layar yang di YouTube, tolong yang di subscribe ya. Ini masa yang nonton 1.000 orang, yang di YouTube subscribe ya, YouTube saya Yonatan Nandar, tebuskan sampai 500.000. Nah, ini Pak Kacek. Ini namanya Pesita Bible. Pesita Bible adalah Gospel atau Bible di dalam bahasanya Yesus atau Yeshua HaMashiach. Ini saya tunjukkan kepada Pak Kacek ya. Ini salah satu ayat yang sering digunakan oleh Kristen, yaitu apa? Sefer Yohanan. Ya, Sefer Yohanan. Nih, saya bukakan kepada Pak Kacek. Ya, Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 nih. Ayat 13. Ayat 13. Ya, Ada Tuhan. sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Teman-teman, jadi Kristen ini dibohongi dengan terjemahan. Bahasa Yesus, Pak Kacek ini hurufnya, ya lihat nih Pak Kacek. Ini tulisan apa Pak Kacek? Arab. Arab katanya. Duh. Itu huruf cacing. Huruf cacing katanya, yang huruf susah cacing. dipahami. Udah jelas-jelas tadi sudah saya kasih tahu ini bahasa apa. Masa huruf cacing? Cacing itu kagak ngerti. Aduh kagak ngerti. Ini saya bacakan. Ini bahasanya Yesus Pak Kacek. Ini Aramaik Serto, Aramaik Barat. Iya. Nih, saya bacakan kepada Pak Kacek ya. Lihat Pak Kacek. Iya, pakai Ini- lagu dong. Pakai lagu. Dengerin saya dulu. Dengerin. Atun korentun li. Atun. Aduh, memang agak sinting di si Kacek nih. Pak Kacek kok jadi sinting begini Pak Kacek? Saya lagi bacain dengan serius loh, malah nyanyi. Enggak, soalnya kan hurufnya nggak pas itu. Maherojul hurufnya bagaimana? Iya, Ini bahasa dia Suryani hurufnya Pak. apa? Nih Pak, lihat ini nih Pak, lihat nih. Hari idgomnya nggak pas bahasa Arab. Mana ada bahasa Aramaik idgom? Mana ada bahasa Aramaik ikhfa? Ngaco Pak Kacek. Nih. Ya, Yohanes 13 ayat 13 teman-teman ya. Atun korentun liraban wemoran sapir rintun itai gair. Artinya apa Pak Kacek? Artinya saya dibegoin sama si Nandar jadi ikut Dibegoin. Inilah nih teman-teman ya. Jadi kalau orang Kristen masuk Islam itu adalah orang-orang yang berakal. Ya. Iya, berakal. Kalau orang Islam murtad ke Kristen itu meninggalkan akal. Tapi kalau orang Kristen yang masuk Islam itu membawa akal. Makanya ya ini katanya murtadin. Iya, jadi Ditanya apa dijawab apa. Pak Kacek. 4,5 tahun saya berdebat di TikTok ya. Dihina-hina saya diam. Terus? Dihujat saya diam. Dibilang mirip Ariel saya diam. Dibilang mirip Primus Justisio saya diam. Tetapi Pak Kacek, hari ini, detik ini di TikTok, saya akan lawan. Saya diam. kamu kan ngomong katanya Kacai doakan sama Rusi Lubis nggak sembuh. Ini buktinya sembuh. Pak Rusi Lubis saya sembuh nih. Sembuh apaan jadi gila gini kok sembuh Pak? Bapak Kacek jadi gila begini dibilang sembuh. Orang gitu kamu bagaimana sih? Iya Bapak Kacek jadi gila begini dibilang sembuh Pak. Sembuh itu Pak Kacek, sembuh itu secara rohani, secara jasmani. Kalau Pak Kacek sembuh secara jasmani tapi rohaninya tidak sembuh, ya itu Emang gila tidak- namanya Pak Kacek. Sekarang yang sembuh secara rohani gimana? Harus menanyakan jalan yang lurus setiap hari. Kagak saya. Ya udah gini aja Pak Jalan Kacek. yang lurus. Pak Kacek, Ya, menurut Pak Kacek jalan yang lurus siapa? Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 6. Baik, saya tunjukkan ya. Yohanes 14 ayat ke-6. Ayo baca. Ya, sabar ya. Hmm. Yohanes 14 ayat ke-6. Ya. Baca tuh. Baik, teman-teman lihat ya. Ini saya bacakan kepada Pak Kacek. Pak Kacek, sekali lagi saya tanya, Yesus berbicara bahasa apa? Udah nggak usah ke bahasa orang Loh, lain. kau gak usah ke bahasa, saya nggak bahasa Aramaik sekarang. Saya tidak bakal ke bahasa Aramaik karena Kristen nggak ada yang becus. Ya, Kalau percuma. saya- Sabar dulu Pak Kacek. Saya nggak bakal ke Aramaik. Kalau Aramaik yang ini nih tulisannya nih, ini Aramaik nih. Iya, iya, iya. Kan? Sekarang Yesus berbicara bahasa kedua, bahasa apa? Bahasa roh. Oh, astagfirullahaladzim. Roh emang apa? Inilah teman-teman ya, susah kita kalau. Karena Yesus Jadi berkata, orang yang "Oh, murtad makanya ini dia berkata, rata-rata "Oh, gila memang. oleh karena Gila, itu, nggak ngerti ini Pak Kacek lihat nih. Ini kita apa harus namanya? dalam roh Ini dan bahasa apa jiwa." ini? Ini bahasa apa ini? Coba dilihat. Ini bahasa apa? Udah baca. Ya, ini bahasa apa saya tanya dulu.
Baca. Baca. Ini bahasa apa? Nggak usah dipusingin dengan bahasa. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Hidup di dunia. Sabar dulu Pak Aceh, sabar dulu. Tadi Anda mengatakan kalau jalan yang lurus itu adalah Yesus, betul? Oh, terus? Di dalam Sefer Yohanan Ferek Arba Esreh, Yohanan ini Sefer Yohanan Arba Esreh itu 14, pasal ke-14. Ya, misfar ses. Kalau dalam bahasa Arab misfar sitah atau sitatun, ya kan? Kalau dalam bahasa Ibrani ses, ya, pasal ayat ke-6 misfar ses. Nih saya bacakan kepada Pak Aceh ya. Apa di sini dikatakan? Ya, lihat ini Pak Aceh. Aduh, jangan-jangan dilihat. Apa ini? Iya. Ayat Iya. ke-6 apa? Payomer elap Yeshua, ya, berkatalah Yesua kepadanya, mana? Hineni hadere PH Ahmed. Apa kata Yesus? Aku adalah jalan bagi kedatangan Ahmad Jederon. Ini loh Pak Aceh. Ternyata di dalam bahasa Ibraninya, sahabat, Payomer elap Yeshua, berkatalah Yesua kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus, Anohi akulah, ya, Hineni haderek PH Ahmed. Tuh, makanya Pak Aceh dibohongi dengan terjemahan Yohanes pasal 14 ayat ke-6, artinya adalah kata Yesus, aku adalah jalan bagi kedatangan Muhammad Jederkon. Nggak ada. Begini, jawabannya begini. Amsal 29 ayat 9, jika orang bijak berperkara, jika orang bijak MKC berperkara dengan orang bodoh nandar, orang bodoh ini akan mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Udah gitu, nggak mau denger dia. Dinutup telinga begini udah paham. Teman-teman ya, Jika orang sabar dulu Pak Aceh, sabar dulu Pak Aceh. Bodoh nandar, Sabar dulu. Orang bodoh nandar ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada yang ketenangan. Teman-teman lihat ya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak MKC akhirnya meredakannya. Memang susah teman-teman. Aku ini nyerah, naik. Ini aku kalah sama Pak Aceh nih ya. Susah lawan Aceh ini ya. Udah nyerah aja. Nyerah, aku nyerah doh. Nyerahnya sama Tuhan Yesus, bukan nyerah sama saya. Nyerah sama si Aceh. Aku tuh sama si Ica sama si Aceh nyerah aku. Ditanya A jawabannya Z. Yang enggak lah. Gelo si Kak Cema. Walaupun Udah. Z itu ada dalilnya, dasarnya jelas. Jangan gitu Nandar, nggak usah gitu. Siap enggak Unis? Soalnya Aceh ini lain ditanya lain dijawab sama kayak si Ica. Enggak, bukan gitu, lu aneh. Lu udah tahu kan dia Kristen. Udah tahu orang Kristen kayak gini. Lu aneh, udah tahu orang Kristen lu udah tahu murtadin, orang yang suka mencuri, masuk Kristen karena pernah dijamah sama Yesus. Gua nggak tahu yang dijamah ini apanya gitu loh. Sekarang lu malah aneh. Lu buka komal diskusi kan lu tahu konsekuensi menghadapi Kristen gimana. Iya. Lah, sekarang gini aja lah. KC ini kan mungkin dia udah nggak ada uang, bosan bebas. Selama ini kan kalau menghujat kan dapat uang, terus masuk penjara. Mungkin sekarang dia mau pengen lagi masuk. Kasihan aku si Aceh nih. Kang obatin lah Kang ini. Kang Aceh saya ngobatin mau nggak Kang sama orang Ciamis? Iya lagi di Ciamis dia. Silakan. Masih inget Pak Angon kan? Pak Budak Angon masa sih lupa kan? Apalah. My Allah kok. Yang Pak Angon tiba lagi memperingati. Cerdas saya mah. Tapi si Nandar tuh pengacara tapi nggak paham hukum si Nandar. Lain mun hayang tobat ngomong ke Pak Angon. Tapi mun hayang kieu mah lanjutkeun bae. Sok lanjut lah. Sekarang tanya heula saya, tobat itu gimana? Pertobatan itu seperti apa? Harus dijelaskan dulu. Kata tobat. Saya gini, bentar KC ya. KC, aku mau tanya dulu, kau bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Bisa. Kau pandai bahasa orang ya. Nah, jadi ini buat umat Islam ya. Ini seluruh umat Islam. Tolong jangan kalian itu merendahkan diri kalian. Pertama, jangan terlalu menyepelekan kecoa. Karena dengan adanya kecoa, kadang kita bisa kena penyakit yang menjijikkan. Jadi kalian jangan menyepelekan kayak Nanda terlalu menyepelekan kecoa. Kadang kerikilnya bisa bikin kita jatuh. Saya dulu, Sabar dulu Pak Aceh, sabar. Aduh, memang otot ini. Yang kedua, kalian juga jangan terlalu memuliakan kotoran gitu loh. Ini kayak Pak Budak Angon nih, nggak bisa diajak pakai bahasa manusia seperti itu. Jadi aku agak komplain sama orang saudaraku yang dua ini ya. Pertama sama Nandar, ingat ya, kalau kita terlalu membiarkan kerikil di jalan itu berserak, Nandar, akan ada orang-orang yang naik motor itu kepleset. Bukan karena mereka tahu bahwa kerikil itu berbahaya, tidak. Bukan mereka terpeleset bukan karena mereka menganggap kerikil tidak berbahaya, bukan. Karena mereka tidak melihat kerikil itu. Nah ini yang saya tuh terapkan ke diri saya. Saya senajis seburuk apapun umat Kristen itu saya tidak pernah sepelekan. Kenapa? Mereka itu bukan akan menyebabkan murtad orang Islam, tidak, tapi menyakiti hati umat Islam.
Mereka akan menyakiti hati umat Islam dan membuat umat Islam berdosa. Kenapa? Ketika mereka menghujat, ketika mereka menghina Allah. Mungkin kita yang udah biasa nonton ini nggak apa-apa, tapi penonton di bawah, netizen kita di bawah itu sakit hati mendengarnya. Dan ketika mereka mengumpat, kita sudah menjadi orang Peringatan berdosa. Mika. Sorry ini, si Mika kena Tuh, peringatan. ya. Jangan sambil Nah, ngerokok. yang kedua buat Pak Budak Angon juga. Pak Budak Angon kan udah tahu ini orang masuk penjara gara-gara menghujat Rasulullah. Ngapain terlalu lemah lembut kepada orang kayak gini? Nggak pantas. Jadi orang seperti ini letakkan pada porsinya gitu loh. Jadi saya naik ke atas ini ya. Kalau untuk berdebat dengan KC mana bisa berdebat? Orang waktu di Geraha Mu'alaf aja dia berbohong terang-terangan kok, dia bilang handphonenya. Saya di Bentar penjara dulu. bukan karena menghujat Rasulullah, tapi saya Udah jelas, kamu tuh di penjara karena menghujat agama Islam. Kau mau ngeles apa beritanya udah rilis? Kau pikir kami bodoh apa? Diam dulu kau. Nah jadi saya minta tolong kepada umat Islam itu bersikaplah adil. Kalau kalian lihat kotoran, nggak perlu diinjak juga kotoran itu, karena kaki kalian akan bau. jangan bukan menghujat Sebentar saya di KC, penjara karena KC, sebentar KC. ini hakim undang-undang IT, KC, bukan menghujat KC, Islam. KC. Sabar, Sebentar, Pak KC. Gini loh Jangan KC, orang seenaknya kamu framing saya. KC, orang kalau jelek akhlak ya baik lah. Ini udahlah muka Iya, jelek, kan, akhlak udah buruk, klarifikasi. Kristen lagi. KC, Karena kamu udahlah sudah akhlak buruk, menghujat muka jelek. Diam dulu, kok menghujat? Menuduh Oke, aku menista tanya. agama, Oke, aku karena- tanya. Oke, aku Kamu tanya. Pokoknya kau mengatakan masuk saya penjara lah. menghujat Iya, Rasulullah. Di udah mana kau masuk ayatnya? penjara. Udah kau nabi kayak Jangan Paulus. kamu tuduh orang. Udah jangan tantrum kau kalau berhadapan dengan aku tantrum kau. Udah miskin kau sekarang Tanya makanya kau naik hakim, debat itu. tanya hakim, Diam dulu, apa diam. benar? Nggak ada urusan sama aku, tanya hakim. Tanya KC. hakim, apakah benar saya Ya menghujat udah, Rasulullah? sekarang aku tanya sama kau. Hakim yang memutus Ya. sembarangan. Iya, nggak usah nangis, Udah, Aku lagi udah, butuh udah. mainan. Ya, aku pagi ini lagi butuh mainan. KC, aku tanya Ya, sama kau. silakan. Yesus itu mati terkutuk karena menghujat Tuhan atau karena ngapain, KC? Silakan. Yesus mati Jadi terkutuk karena menghujat nggak perlu Tuhan atau bukan? dipaksa-paksa. Kalau ada keselamatan di dalam Islam KC, yang menjamin, kan? saya akan balik lagi. Gini. Nggak perlu disuruh-suruh. Nggak usah. Aku malu kalau ada orang Islam kayak kau, KC. Sumpah, aku bangga kau Kristen loh. Kenapa? Orang kayak gini kalau Islam aku jijik. Mantap, Nah, aku mantap. tanya dulu. Iya betul. Mana ada orang Islam kayak gini? Malu kami kalau ada orang Islam kayak gini. Kutanya dulu KC. KC, Yesus itu dihukum karena turun menghujat aja, atau ngapain bukan? disini Lihat dulu. latihan, Pak Kalian KC? jangan ketakutan. Dia lagi butuh uang. Dia butuh kalian support lagi. KC, kutanya sama Iya, kau. bagi-bagi Yesus dong. mati Bagi uang Nah, kan dong. dia memang Ya teman-teman nah, di miskin ya. yang teman-teman Kristen tolong Pak Kaci dikasih paus lah atau apa bunga-bunga ya teman. Nah, tolong ya. Ya, Yang kalian Kristen tolong. Kristen jangan nampak kali miskinnya lah. Si KC Iya. lagi butuh uang loh. Udah nggak bisa Dikasih menghujat karena dia udah masuk penjara, bunga-bunga lah. takut dia. Sama kayak Lanjutin. yang lain. Nggak, KC gini KC. Si Yesus itu mati terkutuk itu karena menghujat Tuhan bukan? Saudaraku, saya bukan menghujat Islam, tapi membuka Saya ayat-ayat tanyanya yang bukan tentang benar Islam, di KC. Quran. KC, Katanya mana ada itu penyesat? benar. KC, dengar KC ya. Mana ada penyesat ngaku sesat, mana ada orang gila ngaku gila, KC. Nggak ada orang sudah psikopat berbuat jahat ngaku jahat. Pasti dia bilang itu baik. Saya tanya, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib karena menghujat Tuhan bukan, KC? Silakan KC jawab. Buka mic-nya KC. Itu nggak bakal ngaku sesat karena setiap malam nanyakan jalan yang lurus juga KC. bakal benar gitu. KC yang saya tanya itu Yesus mati terkutuk karena menghujat Tuhan bukan, KC? Iya, jadi Yesus Oh, itu iya, disalib tuh, itu sudah, cukup. Karena Menghujat menyampaikan kebenaran dan terbukti penghidupan orang mati, terbukti Oke, menyampaikan kebenaran ya. orang. Oke, Gitu, menyampaikan makanya kebenaran. mereka nggak terima Ya dengan udah. kuasa Tuhan dinyatakan sama Udah, Yesus. oke. Udah, berarti menurut KC, Yesus itu mati karena menyampaikan kebenaran, benar ya KC ya? Nah, teman-teman baca Ulangan pasal 18 nomor 20. Barang siapa seorang nabi yang berani mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, nabi itu harus mati. Matinya terkutuk pula, karena hukum dalam Torah, bagi siapa yang menghujat nama Tuhan, itu matinya terkutuk, mati hina. Nah, sekarang Yesus mati mulia atau mati terkutuk, KC? Yesus itu mati mulia, maka dia bangkit lagi naik ke surga. Oh, kalau begitu, Paulus berbohong berarti ya? Paulus berbohong. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu bohong berarti, Paulus? Bukan bohong, Yesus memang pernah mati tapi sebentar, tapi dia Iya, bangkit matinya lagi. mati terkutuk atau mati mulia, KC? Itu mulia, makanya hidup lagi. Oh, berarti terkutuk itu sama dengan mulia, KC? Mulia itu terkutuk bagi Iya, manusia. berarti dalam pemikiran bagi Kristen Tuhan, kayak KC karena ini, dihidupkan iya. lagi dengan oleh Tuhan Iya. gitu ya. Iya, berarti menurut orang seperti KC ini, kalau kutu itu sama dengan mulia, berarti tai sama dengan makanan ya, KC ya? Makanya KC makan tai waktu dikasih Napoleon di penjara ya, dimakan ya, karena tai sama dengan makanan, kutu sama dengan mulia. Kan udah kemana-mana ini. Sudah ya, cukup. Saya cukupkan teman-teman. Kelongoran KC ini nggak berubah teman-teman, ya nggak berubah. Si KC ini mungkin sekarang butuh uang, ya jadinya sering live TikTok lagi, ya kan, nyerempet lagi gitu. Ya tenang aja teman-teman. Kalau dia kumat lagi, ya tinggal beresin lagi kan gitu. Si KC ini dulu berdebat di Geraha Mu'alaf teman-teman dengan Uni Rifa.
Kabur orang ini teman-teman. Kabur. Bisanya orang ini cuma menghujat, ya. Hujat sana, hujat sini. Orang ini bodoh. Orang ini dungu, nggak ngerti apa-apa, ya. Jangankan tentang kekristenan, tentang keislaman aja dia dungu. Karena kalau dia nggak dungu, nggak mungkin dia keluar dari Islam, nggak mungkin dia murtad, teman-teman, ya. Dan saya sering mengatakan bahwa orang yang keluar dari Islam, yang murtad dari Islam itu tidak jauh-jauh dari 3 hal. Hal pertama, bodoh tentang keislaman, bodoh tentang pemahaman agama-agama yang lain, gitu kan. Kalau masuknya ke Kristen, ya bodoh tentang kekristenan, gitu. Yang kedua biasanya karena perut. Karena perut, lapar, ya, miskin, tidak mau bersabar dan tidak mau berusaha atas kemiskinan tersebut. Yang ketiga biasanya karena pernikahan. Itu rata-rata orang yang keluar dari Islam, yang murtad, ya, lalu kemudian masuk Kristen, rata-rata nggak jauh-jauh dari 3 faktor tersebut, teman-teman. 3 hal tersebut. Ya memang begitu faktanya. Ya, termasuk si KC ini. Termasuk si KC ini bodoh. Yang miskin iya, gitu kan. Ya begitulah mereka, teman-teman. Orang yang murtad, nggak ada ilmu. Ya, cukup ya teman-teman. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.